This station is now the ultimate power in the universe. Let's go. This is your radio, your station. .9 Radio Mahasiswa, saya penuh semangat dan menginspirasi setiap hari. Halo sobat mahasiswa yang wow, kembali lagi bersama gue Farantika Rayani di Jurnal Session. Ini udah jam 7 pagi, saatnya sama gue nemenin kamu di Jurnal Session sampai nanti jam 10 siang ya. Nemenin kamu yang mungkin sedang on the way ataupun prepare berangkat ke kampus ya, ataupun sedang siap-siap untuk beraktivitas di pagi hari ini. Oke sobat mahasiswa, kali ini langsung saja ya ke topik intinya. Kali ini gue bakalan membahas mengenai pedoman perilaku standar program dan hukum penyiaran di Indonesia. Karena ini nih merupakan pertemuan yang terakhir ya, presentasi yang terakhir di setiap kelompoknya. Dan kali ini gue bakalan langsung saja tanpa ada lagu-lagu, langsung saja kita ke topiknya, yaitu mengenai pedoman perilaku standar program dan hukum penyiaran di Indonesia. Oke, yang pertama yaitu regulasi P3SP dan hukum penyiaran di Indonesia. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SP merupakan salah satu regulasi atau produk hukum yang khusus mengikat masyarakat penyiaran. Nah, regulasi P3SP ini dan hukum penyiaran di Indonesia ada dicantumkannya ada dua nih. Yang pertama, landasan konstitusional penyusunannya adalah UUD 1945. Faktanya, P3SP ini disusun dan ditetapkan oleh KPI dalam rangka implementasi HAM, hak asasi manusia, khususnya yang disebut dalam pasal 28 UUD 1945. Benang merahnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ya, tentang penyiaran yang merupakan implementasi HAM. Tersebut ini menjadi acuan pokok dalam penyusunan P3SP. Yang kedua itu berdasarkan perspektif proses pembentukan hukum. P3SP itu merupakan produk hukum yang sah dan bersifat mengikat masyarakat penyiaran. Alasannya itu aturan tersebut dibuat dan ditetapkan oleh lembaga berwenang, sehingga secara material dapat menjadi acuan nilai dalam menyelenggarakan penyiaran. Selanjutnya yaitu sejarah hukum penyiaran di Indonesia. Pengaturan tentang penyiaran di Indonesia bermula sebelum kemerdekaan dengan dikeluarkannya radio LED oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1934. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pengaturan radio siaran swasta berkembang seiring dengan bermunculannya radio-radio siaran dan radio komunitas, terutama pada masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Dan dengan proses yang cukup rumit, DPRD Rakyat Indonesia ini akhirnya menyetujui rancangan undang-undang tentang penyiaran yang kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang penyiaran pada tanggal 29 September 1997. Yaitu selanjutnya mengenai asas dasar hukum, tujuan dan lembaga penyiaran di Indonesia. Nah, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, dasar dari penyelenggaraan penyiaran Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagamaan, dan kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, serta bertanggung jawab.
Pedoman perilaku penyiaran atau P3. Pedoman perilaku penyiaran atau P3 adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan, penyiaran, dan pengawasan penyiaran nasional. Selanjutnya yaitu Standar Program Siaran atau SPS. Standar program siaran atau yang biasa disebut SPS ini merupakan standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, perlarangan, kewajiban, dan perilaku penyiaran, serta sanksi berdasarkan pedoman perilaku penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Standar program siaran atau SPS ini merupakan penjabaran teknis pedoman perilaku penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran. Selanjutnya yaitu tentang konteks pemberlakuan P3SP dalam program siaran dari berbagai aspek. Yang pertama itu ada analisis yang pertama mengenai radio dan televisi merupakan bentuk media massa, yaitu media penyiaran yang merupakan sarana guna menyampaikan pesan ataupun informasi yang efisien ya, sehingga dapat memunculkan banyak atensi dari para audiens. Yang kedua, analisis yang kedua ini membentuk undang-undang penyiaran serta P3SPS didasari kepada dua hal, yaitu yang pertama guna mengelola sistem yang bebas dari kepentingan individu atau berbagai kepentingan sebagai akibat dari penyiaran yang memang ranahnya itu adalah untuk publik ya, dan juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya guna kepentingan masyarakat ya. Yang kedua yaitu memberikan semangat untuk menguatkan esensi lokal atau budaya lokal dan semangat otonomi daerah dengan keberlakuan sistem siaran berjaringan. Nah, perlu ditegaskan bahwa bila menyimak kebebasan media massa, khususnya media penyiaran televisi di Indonesia, maka para pengelola media penyiaran diharapkan mampu menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi secara proporsional ya, dalam rangka mewujudkan siaran berkualitas menuju masyarakat yang maju, sejahtera, dan beradab. Salah satu acuan yang penting mengimplementasikannya itu adalah ketentuan hukum dan etika yang diatur dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SP. Nah oke, 96,9 Radio Mahasiswa, saya penuh semangat dan inspirasi setiap hari. Mungkin ini udah jam 10 ya, saatnya kita closing. Oke, tapi jangan khawatir, besok bakalan ketemu lagi ya bersama gue Faranti Karyani di 96,9 Radio Mahasiswa ya. Tetap stay tune terus di 96,9 Radio Mahasiswa, radio kebanggaannya Waria Serang. Oke, terima kasih, tanpa salam, sampai jumpa dan selamat siang.